제발 stop 누가 날 좀 붙잡아줘 이러다 넘어지겠어 내 떨리는 맘이 세상을 흔들고 있어 이제껏 한 번도 느껴본 적 없어 살면서 누구도 내게 가르쳐 준 적 없어 내 심장이 터질 것 같아 더 이상 못 참겠어 사랑한대 아껴준대 지켜준대 원하는 걸 다 준다 해도 나 하나 가지는 게 더 좋대 오직 나만 한 사람만 바라본대 온 세상을 가진다 해도 내가 없는 세상이라면 아무런 의미 없대 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kebiasaan kita mencuci tangan dalam sehari-hari. Mencuci tangan seperti ini adalah sebuah kesalahan menurut saya. Kenapa? Karena mencuci tangan seperti ini masih meninggalkan banyak virus atau bakteri atau kuman dan lainnya. Seperti inilah misalnya. Baiklah, di sini saya memakai sarung tangan putih dan ada tinta biru. Tinta di sini berperan sebagai sabun, di mana nanti kita akan melihat bagian tangan kita yang mana saja yang tidak terkena sabun. Baiklah, pertama saya akan menuangkannya di tangan saya. Baik, seperti inilah kebiasaan kita dalam mencuci tangan, yaitu ketika kita sudah mengambil sabun, kita pertama hanya menggosok fokus di bagian telapak tangan saja. Ada sebagian yang hanya mencuci telapak tangan saja, dan ada juga sebagian orang-orang juga ikut membasuh punggungnya. Lihat teman-teman, jika kita mencuci tangan seperti ini, masih banyak bagian tangan kita yang tidak terkena sabun. Pertama, bagian ibu jari. Bagian ibu jari tidak terkena sabun. Kedua, kuku-kuku juga tidak terkena sabun, serta sela-sela jari. Bisa teman-teman lihat sendiri, sela jari-jari kita tidak kena sabun. Maka mencuci tangan seperti ini sangat tidak dianjurkan, karena masih banyak bagian tangan kita yang tidak terkena sabun, dan bakteri serta kuman masih lengket di tangan. Maka dari itu teman-teman, kita harus memperbaiki cara cuci tangan kita, yaitu dengan mengikuti prosedur mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah, setelah ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur mencuci tangan. Masih sama, di sini saya masih menggunakan sarung tangan putih dan tinta biru sebagai sabunnya. Di sini saya bermaksud agar teman-teman yakin bahwa dengan mengikuti prosedur mencuci tangan yang baik dan benar, menjadikan tangan kita bersih dan terhindar dari bakteri dan kuman. Baiklah, prosedur mencuci tangan yang baik dan benar memiliki beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama yaitu basahi tangan dengan air. Setelah kita basahi, kita beri sabun secukupnya pada telapak tangan. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan secara lembut dan secara memutar. Arah memutar ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, kita akan memasuki langkah kedua, yaitu usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Baiklah, kita akan mengusap tangan kanan terlebih dahulu.
Setelah dirasa cukup, kita akan beralih ke tangan kiri. Setelah sabun merata, kita akan memasuki langkah ketiga, yaitu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kita akan memulai sela tangan kanan terlebih dahulu. Setelah itu, berpindah ke sela jari kiri. Setelah dirasa cukup, kita akan memasuki langkah keempat. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan memposisikan tangan kanan dahulu yang paling atas. Sambil digerak-gerakkan seperti ini ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, kita berpindah ke tangan kiri yang sebelah atas. Jangan lupa sambil digosok-gosok ya teman-teman. Setelah itu, kita akan memasuki langkah kelima, yaitu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan memulai tangan kanan terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, kita pindah ke tangan kiri. Setelah itu teman-teman, kita akan memasuki langkah keenam, yaitu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Seperti ini teman-teman. Langkah yang seperti ini sangat dianjurkan teman-teman, karena di kuku kita sangat banyak terdapat kotoran seperti kuman bakteri yang menempel. Jadi ketika mencuci tangan, kita tidak membersihkan kuku, maka itu adalah hal sia-sia, karena sangat banyak kuman dan bakteri di dalam kuku kita. Setelah dirasa cukup, maka bilas dengan air bersih dan keringkan. Inilah teman-teman hasil dari praktek kita mencuci tangan yang mengikuti prosedur mencuci tangan yang baik dan benar. Lihat teman-teman, semua dari tangan kita terkena tinta. Itu berarti dengan mengikuti prosedur mencuci tangan yang baik dan benar, bisa membersihkan tangan kita dari kotoran seperti bakteri dan kuman. Lihat teman-teman, telapak tangannya terkena semua, punggung juga, punggung tangan, sela-sela jari, serta kuku. Inilah mengapa teman-teman kita sangat dianjurkan untuk mengikuti prosedur mencuci tangan yang baik dan benar. Maka dari itu teman-teman, selalulah mengikuti prosedurnya agar kalian bersih dan terhindar dari bakteri dan kuman. Baiklah teman-teman, terima kasih. 사랑한대 아껴준대 지켜준대 원하는 걸 다 준다 해도 나 하나 가지는 게 더 좋대 오직 Setelah itu, memasuki langkah keenam. Maaf teman-teman, langkah kelip. Insya Allah salah dia, ya Allah. Tetapi mencuci tangan ini adalah salah.